Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas K. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai partnership liquidation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama di sini ada Justin Mukti dengan MP Mahir 129, lalu yang kedua ada Isa Aprilia dengan MP Mahir 132, lalu yang ketiga ada saya Nadia Sabila Putri dengan MP Mahir 281, lalu yang terakhir ada Syahira Irwina dengan MP Mahir 304. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai proses likuidasi. Di sini biasanya likuidasi kemitraan itu melibatkan berupa mengubah aset non-kas menjadi kas, mengakui keuntungan dan kerugian serta beban yang dikeluarkan selama periode likuidasi, menyelesaikan semua kewajiban, dan mendistribusikan kas kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir modal mereka. Di sini gambaran umum proses likuidasi itu terdapat kemitraan itu berupa solvent, yaitu aset kemitraan melebihi liabilitas kemitraan. Lalu yang kedua, semua mitra itu memiliki ekuitas dalam aset bersih kemitraan. Lalu yang ketiga, tidak ada saldo pinjaman yang belum dibayar kepada mitra manapun. Lalu yang keempat, semua konversi aset menjadi uang tunai sebelum uang tunai didistribusikan kepada para mitra. Di sini terdapat likuidasi kemitraan sederhana. Yang pertama adalah likuidasi persekutuan sederhana. Ini merupakan konversi semua aset persekutuan menjadi uang tunai dengan satu kali distribusi uang tunai kepada para mitra dalam menyelesaikan akhir urusan persekutuan mereka. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai saldo modal debit dalam kemitraan. Yang pertama di sini jika persekutuan yang dilikuidasi terdapat sumber daya yang cukup untuk membayar kreditor dan mendistribusikan sejumlah uang tunai kepada para mitra, namun proses likuidasi ini dapat mengakibatkan kerugian yang memaksa akun modal beberapa mitra menjadi saldo debit. Jadi ketika terjadi para mitra itu dengan saldo debit memiliki kewajiban kepada mitra dengan saldo kredit, lalu mereka dapat diwajibkan untuk menggunakan dana pribadi mereka. Nah, yang pertama di sini contoh dari likuidasi kemitraan sederhana ini ada kita asumsikan mengenai neraca Hol dan Gir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu untuk aktivanya yang pertama ada uang tunai sebesar 10.000 $10.000, lalu yang kedua ada piutang usaha yaitu $30, lalu ada inventory yaitu seperti $30, lalu aset pabrik yaitu sebesar 40.000 dengan jumlah $110.000. Lalu untuk kewajiban dan ekuitasnya yaitu pertama ada akun hutang sebesar $40.000, lalu yang kedua ada pinjaman dari Hol sebesar $10, lalu terdapat Hol capital yaitu sebesar $25, lalu modal sewanya sebesar $35, lalu jumlahnya yaitu $110. Di sini dinyatakan aktiva dan kewajiban dan ekuitas totalnya yaitu sama. Lalu di sini Hol dan Gir berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar 70% dan 30%. Dan setuju untuk melikuidasi kemitraan mereka sesegera mungkin setelah 1 Januari 2017. Di sini asumsikan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 barang inventaris ini dijual seharga $25.000. Aset pabrik dijual seharga $30.000 dan $22.000-nya dikumpulkan penyelesaian akhir piutang. Di sini terdapat neraca setelah transaksi yaitu Hol dan Gir pada tanggal 5 Januari 2017, yaitu aktivanya sebesar $87.000 dan
Kewajiban dan ekuitasnya ini terdapat akun hutang sebesar $40.000, pinjaman dari Hall sebesar $10.000, lalu Hall kapitalnya sebesar $8,9, dan keuntungan modalnya sebesar $28.1. Lalu terdapat di sini untuk gambar ketiga ini likuidasi kemitraan ini uang tunai didistribusikan kepada kreditor dan mitra, yaitu sebesar nomor 1 kepada kreditor untuk akun hutang sebesar $40.000, lalu kepada Hall untuk saldo pinjamannya sebesar $10.000, lalu kepada Hall untuk saldo modalnya sebesar $8.900, dan untuk KIR atas saldo modalnya sebesar $28.100. Di sini distribusi totalnya itu sebesar $87.000. Di sini kami menggunakan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 70% dan 30% selama periode likuidasi. Kecuali jika perjanjian kemitraan menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian yang berbeda selama likuidasi. Dalam hal perjanjian kemitraan ini mengatur tunjangan gaji dan bunga, lalu hanya rasio bagi hasil residual yang akan diterapkan selama periode likuidasi ini. Hal ini karena keuntungan dan kerugian pada saat likuidasi pada dasarnya merupakan penyesuaian atas keuntungan sebelumnya yang seharusnya dibagi menggunakan rasio bagi hasil residual jika telah diakui sebelum pembubaran. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat journal entry untuk mencatat likuidasi, yaitu pada bagian A kita akan mencatat penjualan aset dan penagihan piutang. Ini untuk contoh dari saldo modal debit dalam kemitraan. Lalu di sini yang pertama pada jurnal bagian A yang pertama untuk mencatat penjualan barang inventaris dan alokasi kerugian sebesar 5.000 ke akun modal mitra dalam rasio pembagian laba dan rugi residual. Yaitu di sini ada untuk debitnya terdapat kas sebesar $25.000, Hall kapitalnya sebesar $3.500, KIR kapitalnya sebesar $1.500, dan untuk kreditnya terdapat persediaan sebesar $30.000. Lalu jurnal yang kedua bagian A yaitu mencatat penjualan aset pabrik dan alokasi kerugian sebesar $10.000 ke akun modal mitra dalam rasio pembagian laba rugi residual mereka, yaitu yang pertama di sini untuk debitnya ada kas sebesar $30.000, lalu Hall kapital sebesar $7.000, dan KIR kapital sebesar $3.000, dan untuk kreditnya terdapat aset pabrik sebesar $40.000. Lalu untuk jurnal yang ketiga di sini untuk mencatat penagihan piutang sebesar $22.000 dan menghapuskan sisa piutang sebesar $8.000 sebagai kerugian yang dibebankan kepada mitra rekening modal dalam rasio pembagian laba rugi yang tersisa. Di sini untuk debitnya ada kas sebesar $22.000 dan Hall kapitalnya sebesar $5.600 dan KIR kapital sebesar $2.400. Untuk kreditnya ada piutang usaha sebesar $30.000. Nah, untuk bagian A di sini terdapat 3 jurnal, yaitu yang pertama ada mencatat pembayaran kewajiban non-mitra. Di sini jurnalnya yaitu hutang usaha pada kas yaitu sebesar $40.000. Lalu untuk jurnal kedua yaitu membayar pinjaman dari Hall, yaitu jurnalnya pinjaman dari Hall pada kas sebesar $10.000. Lalu untuk mendistribusikan uang tunai kepada para mitra dalam likuidasi akhir kemitraan yaitu jurnalnya Hall Capital, KIR Capital pada tunai atau kas yaitu $8.900 dan $28.100, untuk kreditnya $37.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini masuk ke safe payment to partners, di mana ini merupakan metode dalam likuidasi persekutuan atau partnership liquidations untuk menentukan jumlah kas yang masih bisa didistribusikan kepada masing-masing mitra sebelum seluruh aset non-kas ini terjual dan semua laba rugi likuidasinya ini terrealisasi. Nah, jadi safe payments ini memastikan bahwa kas yang dibagikan tidak perlu ditarik kembali di kemudian hari untuk menutup kewajiban atau kerugian tambahan.
Nah, untuk perhitungannya ini menggunakan 2 asumsi utama. Yang pertama, ini semua mitra ini dianggap insolvent pribadi atau tidak bisa menambah modal lagi. Yang kedua adalah semua aset non-kas dianggap akan hilang atau terjual dengan kerugian penuh. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat safe payment schedule. Yang pertama adalah menentukan equity mitra, yaitu dengan saldo modal ditambah pinjaman dari mitra atau ke mitra. Lalu langkah kedua adalah mengurangi ekuitas dengan kerugian potensial dari aset non-kas atau dana kontingensi yang dibagi menurut rasio laba rugi. Lalu langkah ketiga adalah jika ada saldo negatif, maka dialokasikan kembali ke mitra lain yang masih memiliki saldo positif sesuai rasio laba rugi. Langkah keempat, proses ini diulang sampai tidak ada saldo negatif. Langkah kelima adalah jumlah kas yang tersedia kemudian dibagikan kepada mitra sesuai dengan hasil akhir saldo equity positif. Baik, masuk ke safe payment schedule di mana saya melampirkan terkait BUS, MAX, dan non-partnership schedule of safe payments. Nah, di sini untuk kolom pertama ini terdiri atas ekuitas awal, ini modal dan pinjaman untuk masing-masing, yakni BUS adalah $50, MAX $60, dan NAN adalah $130. Dengan total adalah $240. Nah, di sini kolom kedua ini kemungkinan rugi dari aset non-kas, yakni terkait land dan building sejumlah $160. Nah, kemudian kerugian ini itu dialokasikan sesuai rasio laba rugi, yakni BUS adalah 50%, MAX 30%, dan NAN adalah 20%. Jadi untuk saldo BUS yang awalnya dari 80 menjadi minus 30. Begitu pula dengan MAX minus 48 menjadi 12. Dan juga NAN adalah minus 32 jadi 98. Nah, selanjutnya untuk kolom selanjutnya adalah kemungkinan rugi kontingensi di mana kas ditahan sebesar $10. Jadinya BUS saldonya menjadi minus 35. Lalu MAX saldonya menjadi 9 dan juga NAN saldonya menjadi 96. Nah, selanjutnya ini kerugian dari BUS karena saldo ini negatif dari minus 35, jadi saldo BUS ini tidak dianggap untuk bisa ditutup. Jadi kerugian ini teralihkan ke mitra lain sesuai rasio relatif mereka, yakni MAX dan NAN adalah 60/40, di mana MAX yang awalnya minus 21 menjadi saldonya adalah minus 12. Lalu NAN adalah minus 14 menjadi 82 dan BUS menjadi 0. Selanjutnya adalah kerugian dari MAX karena saldonya negatif 12. Jadi saldo negatif MAX juga dialihkan ke NAN. Jadi yang awalnya minus 12 menjadi 70. Saldo MAX menjadi $0. Jadi hasil akhirnya untuk safe payments, BUS dan MAX tidak menerima saldo sebesar apapun, dan NAN saldonya adalah aman, yakni $70. Nah, lalu dari kas yang tersedia, hanya NAN yang bisa menerima distribusi sebesar 70 dengan aman. BUS dan MAX tidak mendapat bagian, karena kalau dibagikan ada risiko mereka harus mengembalikannya jika kerugian ini benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya adalah terkait jurnalnya, yakni loan payable to NAN sebesar 20 di debit, juga NAN capital sebesar 50 di debit pada kas sebesar 70. Nah, selanjutnya adalah terkait saldo akun dari BUS, MAX, dan NAN. Di sini debit dan kredit. Debitnya ini adalah cash sebesar $10, land due from MAX $10, terus juga land-nya adalah 20, terus building net adalah 140, sehingga total pada debit adalah 180. Sedangkan pada kreditnya adalah BUS capital untuk rasio 50% ada $50, dan juga untuk max capital rasio 30% adalah $70, dan non capital 20% adalah $60, sehingga total kreditnya adalah 160.
Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat terkait akun-akunnya. Di sini saldo kas tinggal $10 karena sebagian besar kas itu sudah dibayarkan ke NAN terkait loan dan modalnya. Lalu yang kedua adalah loan due from Max, ini $10 menunjukkan di mana ada piutang persekutuan kepada Max yang masih tercatat. Nah, lalu ada land sebesar 20 dan building 140 adalah aset non-kas yang belum terjual sehingga masih tersisa dalam pembukuan. Installment liquidation. Installment liquidation adalah pembagian kas kepada mitra sesuai ketersediaannya selama periode likuidasi berlangsung, bahkan sebelum seluruh laba atau rugi di likuidasi terrealisasi. Prinsip umumnya yaitu likuidasi persekutuan yang masih mampu melunasi kewajiban dapat dilakukan dengan distribusi kas secara teratur hingga semua aset non-kas berubah menjadi kas. Seluruh kewajiban kepada kreditur non-mitra harus dilunasi terlebih dahulu sebelum kas dapat dibagikan kepada mitra. Besarnya distribusi kas yang diterima tiap mitra dihitung menggunakan jadwal safe payment, kecuali jika sejak awal saldo modal sudah sesuai dengan rasio pembagian laba rugi dan tidak ada pinjaman antar mitra. Dalam kondisi tersebut, distribusi bisa langsung dilakukan sesuai rasio pembagian laba rugi. Kemudian penggunaan safe payment bertujuan agar saldo modal setelah setiap distribusi semakin mendekati rasio laba rugi, sehingga begitu semua mitra telah menerima distribusi pertama, pembagian berikutnya cukup mengikuti rasio laba rugi tanpa perlu perhitungan tambahan. Contohnya ini pada persekutuan debt, CAN, dan REN itu akan dilikuidasi sesegera mungkin setelah 31 Desember 2016. Semua kas yang tersedia kecuali saldo kontingensi sebesar 20.000 akan didistribusikan pada akhir setiap bulan hingga likuidasi selesai. Keuntungan dan kerugian dibagi rata 50%, 30%, dan 20% oleh debt, CAN, dan REN masing-masing. Neraca kemitraan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada PPT. Nah, kemudian ada ringkasan peristiwa likuidasi, yaitu yang pertama, pada Januari 2017, pinjaman REN dikompensasikan dengan modalnya. Goodwill dihapus, piutang 200.000 ditagih, persediaan 160.000 dijual sebesar 200.000, dan utang non-mitra dilunasi, lalu kas didistribusikan. Nah, jika dicatat jurnalnya adalah yang pertama itu REN Capital sebesar 40 pada loan to REN sebesar 40. Nah, itu mencatat pinjaman terhadap modal. Kemudian debt capital 20, CAN capital 12, dan REN capital 8 pada goodwill sebesar 40 untuk menghapus goodwill. Kemudian cash 200 pada akun receivable 200, ini untuk mencatat piutang. Kemudian cash 200, inventory 160, debt capital 20, CAN capital 12, REN capital 8. Ini untuk mencatat penjualan persediaan. Kemudian account payable 300, not payable 200 pada cash 500. Ini untuk mencatat pembayaran kewajiban non-partner. Kemudian loan from CAN 20, CAN capital 100 pada cash 120, ini untuk mencatat distribusi cash kepada CAN. Kemudian jika jurnal-jurnal tersebut dimasukkan dalam pernyataan likuidasi kemitraan itu sebagai berikut seperti yang ada di PPT. Jadi total cashnya itu jadi 20, kemudian non cashnya 720, real retail liabilities 0, kemudian 50% debt capital 340, kemudian CAN loan 0, 30% CAN capital 240, dan 20% REN capital 160. Kemudian ada jadwal safe payment, itu yang pertama ada partner equities Januari 31
2017 itu didapat dari neraca yang tadi, di mana punya debt itu 340, Ken 360, dan rent 160. Kemudian possible loss on non-cash asset itu didapat dari tabel statement of partnership liquidation yang hasil akhirnya itu 720. Kemudian 50% dari kapital itu min 360 didapat dari 720 dikalikan 50% milik debt. Kemudian milik Ken itu 30% kali 720 yaitu min 216. Kemudian milik rent 20% dikali 720 hasilnya 144. Kemudian dikurangkan hasilnya min 20 milik debt, 144 Ken, dan 16 rent. Kemudian possible loss on contingencies itu cash withheld itu didapat dari statement of partnership liquidation yang bagian cash yaitu 20. Kemudian sama dikalikan 50% kali 20 min 10, 30% kali 20 yaitu 6, dan 20% kali 20 yaitu 4. Kemudian possible loss from debt debit balance alokasi 60-40 itu dari 30. Nah, kemudian Ken itu 60 dikali 30, 60% kali 30 yaitu 18, dan 40% kali 30 yaitu 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cash distribution plans atau rencana distribusi kas. Di sini kan ada definisi dan tujuannya. Pertama, definisi itu rencana distribusi kas itu ada pedoman pembagian kas selama proses likuidasi kemitraan. Terus tujuannya itu untuk menjamin pembayaran aman dan adil, mencegah kelebihan pembayaran, serta memberi perkiraan waktu dan jumlah kas bagi setiap partner. Nah, di sini ada langkah penyusunannya. Yang pertama, ada vulnerability ranking, itu menilai tingkat kerentanan tiap partner dengan membandingkan ekuitas dan rasio laba rugi. Terus yang kedua, usual loss aversion, ini simulasi kerugian bertahap untuk menentukan urutan partner yang paling cepat kehilangan ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada cash distribution plan, itu menetapkan urutan pembayaran. Urutannya itu seperti kreditur luar, pinjaman partner, modal partner, urut dengan kerentanannya, terus sisa kas dibagi sesuai dengan rasio laba rugi. Manfaatnya itu mengurangi kebutuhan membuat jadwal safe payment berulang, terus memberi kejelasan bagi partner tentang kapan dan berapa kas yang akan diterima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insolvent partners dan insolvent partnership. Insolvent partnership itu persekutuan insolvent itu yang didefinisikan kas itu hasil penjualan aset tidak cukup untuk membayar seluruh utang, sehingga kreditur dapat menagih kekurangan kepada aset pribadi partner yang solvable. Dan setiap partner wajib menanggung bagian utang sesuai dengan upah sek 807. Kemudian ada insolvent partner atau partner insolvent, itu partner yang dengan modal negatif wajib menambah modal. Jika tidak mampu, kerugian dibebankan kepada partner lain sesuai dengan rasio laba rugi. Rate of offset itu pinjaman partner kepada firma dapat di-offset dengan modalnya sebelum pembayaran kas. Urutan distribusi kasnya itu satu, kreditur luar dan pinjaman partner. Yang kedua, modal partner setelah likuidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal E17.1. Nah, di sini terdapat kemitraan flow dan pay yang pada proses likuidasi. Nah, per 1 Januari berikut adalah saldo-saldo akunnya. Nah, di sini untuk cash 10.000, account receivable 45.000, lumber inventory 50.000, account payable 25.000, flow capital 45.000, pay capital 35.000. Dan informasi-informasi lanjutannya. Nah, di sini instruksinya adalah prepare schedule yang menunjukkan saldo kas pada 1 Februari 2016 untuk didistribusikan. Nah, di sini saya membentuk tabel yang ada isinya ini capital balance pada 1 Januari 2016,
45.000 untuk flow dan 35.000 fee. Nah, lalu ada kerugian pada Januari. Untuk lumber adalah 10.000 didapat dari 50.000 dikurangi dengan 40.000. Lalu dialokasikan untuk keduanya yakni 6.000 untuk flow dan 4.000 untuk fee. Lalu dikurangi juga kerugian Januari untuk piutang yakni 4.000 didapat dari 45.000 dikurangi 41.000. Lalu dialokasikan untuk flow dan fee yakni 2.400 dan 1.600 sehingga total capital balance sebelum didistribusikan adalah 36.600 untuk flow dan 29.400 untuk fee. Nah, lalu sehingga cash distributions-nya adalah account payable 25.000, flow-nya 36.600 dan fee 29.400 sehingga total cash-nya adalah 91.000.